محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Alhamdulillah, atas dasar karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan pagi hari ini Allah mudahkan langkah kaki kita untuk sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, yang kemudian dilanjutkan di kajian Ahad pagi Masjid Fastabiqul Khairat, yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang amat sangat kita cintai dan amat sangat kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, yang pertemuannya adalah sebuah kerinduan dan cita-cita besar seluruh kaum mukminin umatnya beliau. Semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW kelak di telaganya. Amin amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang masalah karomah dan perihal mendatangkan malaikat serta mendatangkan ruh Rasulullah SAW di dalam kehidupan nyata. Namun sebelum kita masuk kepada pembahasan mengenai mendatangkan malaikat atau melihat malaikat atau mendatangkan malaikat dalam segala perkara, kita mesti tahu terlebih dahulu tentang dasar-dasar maziyah atau kelebihan yang ada pada diri seseorang. Hal semacam ini, perkara mendatangkan malaikat atau melihat malaikat, adalah sebuah perkara yang sebenarnya sudah terjadi bertahun-tahun lamanya. Bahkan sudah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Ketika saya masih duduk di bangku SMP, saya hobi mengkoleksi beberapa majalah-majalah misteri yang berbau gaib, yang berbau supranatural, dan di situ banyak sekali iklan-iklan yang menjanjikan bisa memberikan khodam-khodam malaikat, asalkan khodam malaikat itu dibayar dulu maharnya dengan bayaran sekian juta rupiah. Tentu di tahun 2005 itu adalah nilai yang lumayan besar. Di situ ada perjanjian, akan kami ijazahkan 1000 khodam malaikat asal digunakan untuk kebaikan. Apakah betul manusia itu benar-benar bisa mendatangkan malaikat dan mengendalikan mereka semuanya layaknya khodam, layaknya jin khodam? Ini yang akan kita bahas dan kita fokuskan. Mengingat ada beberapa orang-orang yang ada di zaman ini pun masih ada yang mengaku-ngaku bisa mendatangkan malaikat, bisa melihat malaikat, bahkan menjadikan malaikat itu seakan-akan menjadi khodamnya untuk membantu segala perkara-perkaranya, khususnya dalam praktek penyembuhan. Sebelum kita bahas masalah ilmu mendatangkan malaikat dan asal-usul ilmu tersebut dari mana, kita akan terlebih dahulu berkenalan dengan yang namanya karomah. Apa yang dimaksud dengan karomah? Karomah maknanya adalah kemuliaan. Maknanya adalah kemuliaan secara bahasa. As-Safarini rahimahullah ta'ala berkata, yang dimaksud dengan karomah adalah amrun khariqun lil 'adah, perkara ajaib di luar batas kebiasaan, ghairu maqrunin bid'wan nubuwwati, yang terjadi tanpa alasan kenabian, wala huwa muqaddimatun yadhharu 'ala yadi 'abdin dhahirus shalah, yang ditampilkan dari seorang hamba
yang jelas kesolehannya. Jadi kalau kita mau tahu ya kejadian-kejadian yang aneh dan luar biasa itu karomah atau sihir, kita lihat dulu kualitas kesolehan orang tersebut. Kalau dia mempunyai kelebihan-kelebihan, kejadian-kejadian luar biasa yang dia tampakkan melalui tangannya, tapi kesolehannya masih dipertanyakan, sholat 5 waktu jarang di masjid atau bahkan bolong-bolong, kalau perempuan juga tidak pakai kerudung, maka itu bukan karomah melainkan sihir. Karena perkara khariqul ada atau perkara-perkara kejadian yang luar biasa itu kalau bukan karomah ya sihir. Hanya ada 2 saja itu. Multazimun limutaba'ati nabiyyin kullifa bi syari'atihi mashhubun bi sahihil i'tiqad. Teguh dalam mengikuti nabinya. Ini juga salah satu syaratnya. Selain jelas kesolehannya, kita lihat dulu seberapa teguh dia memegang sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Kalau banyak melakukan praktek-praktek serta ritual-ritual ibadah yang di luar itu, maka perlu dipertanyakan juga. Dia juga dibebankan dengan syariatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi yang dimaksud di sini, orang yang mendapat karomah adalah orang yang mukallaf, orang yang sudah balik, bukan anak-anak yang masih kecil. Oleh karenanya, sangkaan sebagian masyarakat di tengah-tengah kita, di Indonesia khususnya di Jawa ini, ketika ada anak-anak yang katanya mampu bisa melihat jin, mendengar suara-suara gaib, bahkan bisa meramal masa depan, terkadang orang tuanya tertipu. Oh, anak-anak masih suci berarti sudah dapat karomah. Padahal yang namanya karomah patokannya nanti jelas di dalam Al-Quran, yakni orang yang beriman dan orang yang bertakwa. Anak kecil sudah dibebankan syariat atau belum? Belum. Ketika dia belum balik, dia sholat belum dapat dosa. Sampai umur 10 tahun yang betul-betul harus ditegaskan nama Rasulullah. Kalau perlu sampai dipukul dengan pukulan yang mendidik. Kalau sampai 10 tahun belum sholat. Tapi kalau misal umur 5 tahun, 7 tahun sudah bisa meramal terus dianggap karomah, itu tidak betul. Karena syarat dari orang dapat karomah sendiri adalah orang yang sudah mukallaf, yang sudah balik. Mashhubun bi sahihil i'tiqad wal 'amal shalih, dan didukung dengan baiknya akidahnya lurus dan amal shalihnya juga nyata. Kalau akidahnya tidak lurus, ya minta-minta doa masih menyembah pada selain Allah misalnya, ya. Kemudian amalan solehnya juga tidak jelas, maka itu belum tentu juga dengan karomah. Alima bihal abdu aw lam ya'lam. Karomah ketika diturunkan Allah Subhanahu wa taala, maka hamba yang dikaruniakan karomah tersebut terkadang dia sadar dan terkadang dia tidak sadar. Tidak sadar dapat karomah. Oleh karenanya Syekh Hafidz Hakami beliau berkata, Zuhurul amrul khariq ala aydihim alladhi la sana'a lahum fihi wa lam yumkin bi tariq at-tahaddi bal yajri bihi Allahu ala aydihim. Yang dimaksud dengan karomah di sini adalah penampakan perkara yang luar biasa dari tangan mereka, yakni para wali, tanpa kemampuan mereka di dalamnya, yakni mereka tidak bisa memunculkan karomah itu sendiri, mereka tidak bisa mengendalikan karomah itu sendiri, dan tidak mungkin ditentang. Aku nggak mau dapat karomah ini, nggak mungkin, nggak bisa seperti itu. Melainkan Allah Subhanahu Wa Taala
menganugerahkan kepada mereka walaupun mereka tidak menyadarinya. Ya, bal yajri bihillahu ala aydihim wa in lam ya'lamu ka qissati ashabil kahfi. Allah memberikan karomah itu terhadap hamba-hamba yang Allah pilih walaupun hamba tersebut tidak menyadarinya. Sama seperti kisahnya siapa? Ashabul kahfi. Kemarin Jumat antum sudah baca surat Al-Kahfi semua? Sudah? Alhamdulillah. Di ayat mana yang mengatakan bahwasanya Ashabul Kahfi itu tidak tahu dapat karomah? Hah? Wa kadzalika ba'atnahum liyatasaalu bainahum. Nah, itu sampai mereka bertanya-tanya. Dan demikianlah kami bangkitkan mereka liyatasaalu bainahum, supaya mereka saling bertanya satu sama lain. Qala kam labithtum? Qalu kam labithtum? Qalu labithna yauman aw ba'da yaum. Mereka itu bertanya-tanya satu sama lain, berapa lama kita sudah tidur? Satu sama lain berkata, paling kita tidur baru setengah hari. Tidak, kita tidur seharian. Ternyata ketika mereka kelaparan mau ke pasar membawa perak-perak mereka, di pasar itu kaget orang-orang. Ini perak, ya, karena ada logo kaisarnya. Sudah berlalu 300 sekian tahun. Dapat dari mana kalian? Oh, kaget mereka. Ternyata mereka sudah tidur 300 sekian tahun di dalam gua. Dan Ashabul Kahfi itu tidak sadar mendapatkan kemuliaan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka nggak tahu dapat karomah tersebut. Itu diantaranya. Oleh karenanya, ketika ada orang ngaku-ngaku dapat karomah, itu tidak bisa dikendalikan dengan sendirinya, apalagi ditularkan, diturunkan, dan diajarkan kepada orang lain. Itu tidak mungkin. Karena tidak ada amalan-amalan tertentu yang dikhususkan supaya karomah itu datang dengan sendirinya. Tidak ada. Misal, kalau kamu pengen dapat karomah, silahkan puasa mutih. Tidak ada seperti itu. Kalau kamu pengen dapat karomah, silahkan amalkan zikir ini sekian ratus atau sekian ribu kali. Tidak ada yang demikian. Karena tidak ada yang menyangka. Sama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapatkan karomah dari Allah untuk mengendalikan pasukan dari jarak jauh. Apa amalan khususnya? Tidak ada. Tidak ada amalan khusus untuk bisa mengendalikan pasukan dari jarak jauh sambil melihat keadaan mereka. Dan itu tidak ditularkan sama Umar bin Khattab. Tidak diajar-ajarkan. Apalagi buka pelang pelatihan mengendalikan pasukan dari jarak jauh. Tidak ada. Maka kalau ada orang katanya punya ilmu pukulan jarak jauh, punya ilmu kekebalan, punya ilmu penerawangan, kemudian mengatasnamakan ilmu-ilmu sihir tersebut sebagai karomah, dan mereka mengkhususkan ritual-ritual tertentu untuk mendapatkan karomah dalam tanda kutip tersebut, ya, maka ketahuilah itu bukan karomah melainkan sihir. Sampai sini jelas ya? Mengenal kriteria waliullah. Kita akan mengenal lebih lanjut siapa yang dimaksud dengan waliullah. Karena banyak sekali orang mengatakan dikit-dikit kelebihan itu sebagai waliullah. Orang indigo waliullah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka siapa yang tidak bisa memungkiri? Tidak selesai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 63 sampai 64. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa kanu ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya para waliullah itu tidak ada ketakutan dan kesedihan di hati mereka. Siapa yang dimaksud waliullah? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kriteria waliullah adalah orang-orang yang beriman, tauhidnya jelas terus, akidahnya tidak dinodai dengan kesyirikan, amanu, beriman dengan hari akhir, wa kanu yattaqun, dan mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa.
Apa artinya takwa? Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, yang dimaksud dengan takwa di sini adalah alladzina yattaquna Allaha bi ada'i faraidhihi wa ijtinabi ma'asi. Waliullah ini adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang dimaksud dengan takwa adalah menjalankan semua kewajibannya dan meninggalkan semua larangannya. Kita bisa lihat orang yang katanya dapat karamah, dapat kelebihan langsung dari Allah Azza wa Jalla, namun tatkala disebut-sebut dia memiliki karamah, tapi maaf, tidak pernah sholat jamaah di masjid, sholat 5 waktu bolong-bolong, saya katakan tadi, atau bahkan kalau perempuan kerudungnya masih dibuka-buka, jilbab masih dilepas-lepas, aurat tidak diperhatikan dengan baik. Aurat ini kewajiban untuk ditutup atau tidak? Hijab, jilbab, budaya apa syariat? Syariat Islam. Oleh karenanya, ya, ketika ada orang yang katanya ngaku punya karamah atau disebut-sebut sebagai waliullah, tapi misalnya kalau dia perempuan tidak menutup auratnya dengan baik, itu bukan waliullah, wali murid, wali santri, ya. Karena yang dimaksud dengan waliullah salah satunya adalah mereka yang bertakwa. Syekh As-Sa'di rahimahullah juga menjelaskan, wa humul ladzina amanu billahi wa rasulihi wa aqradullaha bil tauhid wal ibadati wa akhlasu lahu ad-din. Waliullah yang dimaksud adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka betul-betul mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dalam ibadah dan mengikhlaskan amalannya hanya kepada Allah. Ikhlas, memurnikan seluruh niat dan maksud dari ibadah itu untuk Allah Azza wa Jalla. Kata takwa juga berasal dari bahasa Arab, ya, yang secara bahasa kata ini merupakan bentuk masdar dari ittaqa yattaqi, yang berarti menjaga diri dari segala yang membahayakan atau membawa mudarat, kebinasaan, ya. Selanjutnya, kelebihan itu belum tentu disebut sebagai karamah. Kelebihan belum tentu disebut sebagai karamah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, idza ra'aitumur rajula yamshi fil hawa ayamshi 'alal ma' wa yatiru fil hawa. Apabila kalian melihat ada seseorang yang bisa berjalan di atas air atau terbang melayang di atas udara, fala taghtarru bihi hatta tu'ridu amrahu 'ala al-kitab wa sunnah. Maka janganlah kalian tertipu dengan kemampuan ajaibnya tersebut sampai kalian mengetahui seberapa teguh dia dalam memegang Al-Quran dan sunnahnya Nabiullah Muhammad SAW. Itu kata Imam Syafi'i. Jangan tertipu. Walaupun orang tersebut bisa terbang sekalipun, bisa berjalan air di atas air sekalipun, jangan tertipu. Ini yang betul-betul keajaibannya nampak saja diperingati sama para ulama. Apalagi yang tidak nampak keajaibannya, abstrak, ya, seperti halnya datangkan malaikat. Kelihatan tidak malaikat itu datang? Tidak ada yang lihat cuma dia toh. Yang lihat adalah orang yang bersangkutan dan orang-orang yang katanya punya indera keenam, ke-7 atau ke-9, kan? Dan kita tidak bisa lihat, tidak bisa dibuktikan. Kalau terbang, semua orang bisa melihat, dan itu lebih ajaib dan lebih hebat lagi. Itu pun kata para ulama, jangan sampai kita tertipu. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau memang kebanyakan dari kita ini menganggap bahwasanya kita pengikut setia mazhab Syafi'i, seharusnya kita konsisten dengan perkataan founder dari mazhab Syafi'i itu sendiri. Kata Imam Syafi'i harus konsisten, yakni dengan tidak menghubung-hubungkan apa-apanya itu dengan
dengan karomah. Baru ngaku bisa melihat malaikat mendatangkan sudah disebut sebagai karomah. Mana buktinya? Buktinya saksinya adalah orang-orang indigo, indra keenam. Itu tidak bisa dijadikan saksi, sama sekali tidak bisa dijadikan saksi. Bahwa mereka itu, maaf ya, orang-orang punya kelebihan penyakit ya, yang bisa melihat seperti itu, kebanyakannya halu. Kebanyakannya mereka lihat adalah halusinasi, hanya ilusi belaka. Oleh karenanya, kalau ada orang yang bisa lihat seperti itu, kemudian disebarluaskan di khalayak umum, kan sudah jelas patokannya oleh Imam Syafi'i. Man sa'ama annahu ra'al jinna aqtalna syahadatahu ila an yakuna nabiyan. Siapa yang ngaku-ngaku bisa melihat jin, kita tolak persaksiannya kecuali dia seorang nabi. Ada orang yang bantah di YouTube baru-baru ini, ya, mengkiaskan dengan kisahnya Abu Sa'id Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan kisahnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu yang menangkap jin yang suka mencuri zakat. Katanya berarti Abu Hurairah itu bukan indigo. Persaksiannya ditolak dong. Bukan orang yang siko. Hadisnya mardud semuanya. Itu mungkin referensinya kurang. Ya. Karena yang dimaksud melihat jin di sini itu bukan melihat jin dalam bentuk yang sudah padat. Padat itu seperti ini, kayak meja ini padat, wujud kita padat. Tapi yang dimaksud Imam Syafi'i dalam perkataannya tersebut dijelaskan oleh Syekh Ahmad Abdul Malik Az-Zaghabi. Ya, di situ beliau menjelaskan bahwasanya yang dimaksud oleh Imam Syafi'i adalah orang yang mengaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud yang tak kasat mata. Wujud yang tak kasat mata dalam wujud gaibnya. Berarti yang bisa melihat hanya dirinya dan orang-orang yang juga diganggu oleh setan. Adapun yang dilihat oleh Abu Hurairah dan Ubay bin Ka'ab adalah wujud yang mana jin itu sudah berubah bentuk menjadi wujud manusia yang padat, yang bisa dilihat dan bisa disentuh. Contoh lain dalam hadis riwayat Imam Muslim, kisah pemuda Ansor yang pulang dari perang Khandaq minta izin pada Nabi SAW untuk menjenguk istri yang baru dinikahinya. Istrinya didapati dia masih ada di depan rumah. Karena dia cemburu, kenapa kok dia tidak menjaga dirinya ada di dalam rumah? Dia emosi dengan menghunuskan mata tombaknya itu ke istrinya. Sampai istrinya bilang, jangan kamu marah dan tergesa-gesa, silahkan lihat apa yang ada di dalam rumah. Nanti kamu akan tahu apa yang menyebabkan aku keluar dari rumah. Pas dilihat ada ular besar melingkar, ditusuk langsung sama pemuda tersebut. Ular tersebut ditancapkan dan masih dalam keadaan menggeliat di atas tombaknya, dan pemuda itu juga wafat, meninggal karena dibunuh oleh jin yang ada di sekitarnya. Ketika kabar tersebut sampai kepada Nabi, Nabi datang ke rumahnya dan para sahabat, ya, para ahlul Madinah saat itu melihat bangkai ular tersebut masih ada dan utuh menancap di atas tombak pemuda itu. Ini menunjukkan bahwasanya ketika jin sudah berubah bentuk kepada wujud yang padat, maka semua orang bisa melihatnya, termasuk ular yang menjadi jelmaan jin. Mana dalil yang mengatakan bahwasanya ular tersebut adalah jelmaan jin? Masih pada hadis riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah SAW di akhir hadis dinyatakan, istaghfiru li sahibikum inna fil madinati jinnan qad aslamu. Mintalah ampun kalian untuk sahabat kalian ini, karena di Madinah sudah ada bangsa jin yang telah masuk Islam. Itu kata Rasulullah SAW. Yang apabila kalian melihat mereka, izinkan 3 hari nginap di rumah kalian. Itu hadis riwayat Imam Muslim. Di Bukhari juga dijelaskan.
Jadi sampai sini paham ya? Yang dimaksud melihat jin adalah jin dalam wujud yang tak kasat mata. Nah, para ulama Imam Asy-Syafi'i sendiri mengatakan orang yang bisa atau ngaku-ngaku bisa melihat jin dalam wujud yang tak kasat mata tersebut, persaksiannya ditolak, tidak bisa dijadikan bukti sama sekali. Itu ya. Masih mengenai perkara karomah yang dibangga-banggakan dan disebut-sebutkan. Ini oleh para mursyid, ya, oleh para ulama-ulama sufi, membanggakan karomah itu aib. Apa? Aib. Bahkan mereka tidak suka bangga-banggakan karomah atau bahkan memburuk karomah, itu tidak disukai oleh mereka. Contoh, Al-Qusairi. Itu mungkin pernah baca kitab Risalah Qusairiyah. Ini kisahnya ada dalam kitab tersebut. yakni ketika ada kabar yang datang ke telinga, yang sampai di telinganya Abu Yazid Al-Bustami, tentang adanya seseorang yang bisa melakukan perjalanan ke Mekah dalam jangka waktu semalam saja, seperti Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, semalam langsung sampai Mekah. Ya. Sama kayak kabar-kabar burung yang ada di sekitar kita. Oh, Pak Ustadz itu kalau Jumatan bisa di Mekah itu. Setiap Jumat goib itu nggak pernah ngimami dan khotbah di masjidnya. Kenapa? Jumatannya langsung di Mekah. Yang percaya Bahdul. Ya, soalnya Indonesia sama Mekah berapa jam selisihnya? 4 jam. Lebih dulu mana? Lebih dulu Indonesia. Sini sudah Jumatan, sana masih duha. Terus sholat Jumatnya kapan? Allahu a'lam ya. Kemudian Abu Yazid Al-Bustami menjelaskan, "As-syaitanu yamshi fi sa'atin min al-masyriqi ila al-maghribi la'natillah." Seakan-akan beliau mengatakan, apa yang mengherankan? Setan bisa melalui bumi. Dia bisa melintasi bumi dari arah timur hingga ke arah baratnya dalam waktu sekejap saja. Tapi dia berada di dalam laknatnya Allah Azza wa Jalla. Setan lebih hebat dari dia. Dia sih ke Mekah semalam. Setan dari ujung timur sampai ujung baratnya dunia ini, dia bisa lalui hanya dengan waktu sekejap saja, cepat sekali. Tapi dengan kemampuannya itu, kata Abu Yazid Al-Bustami, bukan berarti setan itu mendapatkan kelebihan. Karena setan atau iblis ini berada di dalam laknatnya Allah sampai hari kiamat. Maka apa yang mengagumkan? Jadi ulama sufi yang betul-betul sudah tinggi tingkat makrifatnya tidak suka malah hal-hal yang demikian. Kalau maka itu bangga-bangga. Memang betul kalau ya. Dan ketika ada berita bahwa ada seseorang yang bisa berjalan di air dan terbang melayang di udara, maka Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, wa ayyu a'jubatin hadi. Apa yang mengherankan dengan kemampuan ini? Tayrun ya'kulul maitata wa yatiru fil hawa. Burung, ya, ada burung pemakan bangkai, dia makannya aja bangkai, gak kayak kita makanannya sehat. Ya. Burung makanannya bangkai, dia bisa terbang melayang di udara. Wal mu'minu asrafu minat tayr. Sedangkan orang yang beriman lebih mulia daripada burung. Lebih mulia daripada burung. Antum ada yang makannya bangkai? Nggak ada. Makanan kita sehat. Ya, burung kalau makanannya apa? Menjijikan bangkai. Ada burung pemakan bangkai kan? Dia bisa terbang di udara. Maka kata Abu Yazid Al-Bustami, hakikat kemuliaan itu, keutamaan itu bukan dengan bisa terbang. Burung bisa terbang, lalat bisa terbang, kecoa bisa terbang. Ya. Apa kemudian dia lebih utama daripada kita? Tidak. Maka beliau mengatakan seutama-utamanya sebuah karomah, ya, hal yang menjadi kelebihan seseorang itu bukan dengan bisa terbangnya orang atau bisa berjalan di atas air atau bahkan bisa mendatangkan malaikat atau bisa apa? Melihat hal-hal gaib, mengetahui perkara yang belum terjadi. Bukan itu. Yang dimaksud
di sini dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan keimanan yang betul-betul terjaga di dalam hati. Bahkan dinukil ini saya dari Umar bin Sa'id Al-Fawdi, beliau mengatakan untuk orang-orang yang berburu karomah ya, dan dia bangga ya setelah dikaruniai karomah tersebut, an jami'il mursyidin at-tahdhiru minal karomat wa wasafaha bi annaha haidul rijal. Peringatan dari seluruh mursyid dari memfokuskan diri dan berbangga terhadap karomah, bahwasannya itu adalah haidnya seorang pria, menstruasinya seorang pria. Ini lebih ekstrim ya. Kalau ada orang yang bangga-banggaan dengan keajaiban-keajaiban atau karomah-karomahnya, itu seperti halnya haidnya rijal, itu betul-betul sebuah aib, sangat aib. Makanya ya, saya bawa buku dari Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini, Adabu Sulukil Murid, Adabu Sulukil Murid, yakni tentang adab-adab suluk ya, suluk apa ya, jalannya para murid yang kepengen mendapatkan kecintaan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Di halaman ke-31 beliau mengatakan, faslun wa min adharri syai'in 'ala al-muridi talabuhu lil mukasyafat. Suatu hal yang paling berbahaya bagi seorang murid, yakni dia menginginkan mendapatkan mukasyafah. Mukasyafah adalah tersingkapnya perkara-perkara gaib di dalam dirinya. Ini bahaya, kata beliau. Wastiyaquhu ilal karamati wa khariqil 'ada. Dan kerinduannya mendapatkan karomah-karomah dan mendapatkan kemampuan-kemampuan yang luar biasa, kemampuan super. Menggerakkan botol dari jarak jauh, apalagi menjatuhkan orang hanya dengan pandangan. Jatuh kayak Inuyasha itu, kalau dibilang jatuh sama Kagome pasti jatuh. Tapi itu karomah, Kagome dapat karomah, tak mungkin. Wa ya la tadharu lahu madama mustahiyan li dhuhuriha. Al-Habib Abdullah Al-Haddad ini mengatakan, karomah itu tidak akan mungkin terjadi, tidak akan pernah nampak selama dia menginginkan karomah tersebut muncul dari dalam dirinya. Gak bakal bisa keluar. Salah satu adab-adabnya, li'annaha la tadharu illa ala yadi man yakrahuha wa la yuriduha ghaliban. Karena ya, yang namanya karomah akan muncul dari tangan orang yang tidak kepengen dapat karomah, tidak pengen dapat karomah yang sifatnya itu apa? Kemampuan super dan ajaib. Udahlah, aku pengen jadi hamba Allah yang biasa saja. Tugasku ini beribadah sama Allah, gak kepengen bisa melampaui kemampuan manusia pada umumnya. Justru orang-orang itu yang diberikan karunia sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang yang kepengen, aku pengen puasa 2 tahun berturut-turut untuk mendapatkan ilmu pelet super dengan surat Yusuf. Wah, ini bukan karomah, sihir. Karena didahului dengan ritual, dan dia benar-benar kepengen dapat karomah itu. Wa qad taqa'u li ta'ifan minal maghdurin istidrajan lahum. Dan terkadang karomah itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tertipu dan dia hakikatnya maghrur. Dan dia hakikatnya sedang mengalami proses istidraj. Apa istidraj, Bapak Ibu? Diulur-ulur biar dia senang dulu. Tapi kalau dia sudah senang, sudah ada di atas angin, Allah jatuhkan sejatuh-jatuhnya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu jatuh kepleset di lantai sama jatuh kepleset di loteng,
terus jatuhnya ini sampai ke bawah, lebih sakit mana? Lebih sakit kota enggak? Sama seperti istidrat. Allah nggak membiarkan dia jatuh di permukaan. Allah akan jatuhkan dia ketika dia sudah ada di awang-awang, sudah ada di tempat yang tinggi. Allah baru jatuhkan dia. Ngeri kan? Ngeri. Ini hati-hati. Ya. Di sini ada adabnya karena ini kita lagi bahas kalau kita langsung bahas dari kitabnya gitu ya. Fa in akramakallah ayyuhal murid, apabila Allah Subhanahu wa taala memuliakan engkau, memberikan engkau karomah ya, bisayin minha, ya, dengan sesuatu yang nampak dari karomah-karomah tersebut, fahmuduhu subhanahu alaihi, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala atas karomah yang yang Allah berikan pada kita. Wala taqif ma'a ma dhahara laka, dan jangan berhenti, jangan tertipu dengan apa yang nampak dari engkau. Waqtumhu wala tuhaddits bihin nas. Nah, ini dia. Sembunyikanlah karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wala tuhaddits bihin nas. Jangan kamu bangga-banggakan, jangan kamu kabar-kabarkan karomah tersebut di halayak manusia pada umumnya. Apalagi ngaku-ngaku aku dapat kelebihan, diutus Allah dan Rasulnya untuk memberantas gorgom yang ada di muka bumi. Amin kota. Itu tidak seperti itu. Orang yang memang betul dapat karomah, dia nggak mungkin ngaku-ngaku punya kelebihan, baik di televisi maupun di channel YouTube, nggak mungkin. Pasti dia akan sembunyi. Dan ciri-ciri orang yang betul-betul dia itu waliullah, betul-betul dia dapat karomah, dia kalau ada di tengah-tengah manusia yang ada di sekitarnya nggak tahu kalau dia itu waliullah, nggak tahu, bahkan cenderung meremehkannya. Kalau dia berkata, cenderung perkataannya ditolak karena melihat strata sosialnya orang biasa. Ya, kadang-kadang malah ada yang bajunya sangat sederhana, sampai orang itu nggak tahu. Dan itu kriteria waliullah. Penampilannya kepengen enggak diketahui kalau bahwasanya dia itu waliullah, karena saking lezatnya dia tenggelam di dalam kecintaannya pada Allah Azza wa Jalla, dan nggak kepengen mengotori hatinya dengan kepentingan duniawi, kemuliaan dari manusia, pujian dari manusia. Dia nggak mau itu. Ya, itu kriteria waliullah. Karena di antara adabnya adalah disuruh menyembunyikan karomah tersebut sebisa mungkin. Dan ditambahkan boleh saja ketika apa? Ketika memang betul-betul darurat. Misalnya di kampungnya darurat tauhid, banyak sekali tersebar kesirikan-kesirikan, muncul banyak dukun, yang mana dukun-dukun tersebut mempraktekkan ilmu-ilmu sihirnya. Di saat itu maka para waliullah biasanya dengan kebijaksanaannya dia akan menampakkan karomah-karomahnya tersebut. Minta sama Allah supaya betul-betul ditampakkan karomah dari dirinya, supaya orang-orang bukan condong kepada si wali ini, supaya manusia yang ada di sekelilingnya betul-betul kembali kepada Allah Azza wa Jalla, berpegang teguh pada Quran dan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Wa in lam yadhhar laka minha syai'un fala tatamannahu wala ta'sab ala faqdihi. Apabila karomah itu tidak muncul di hadapanmu, tidak muncul dari dalam dirimu, maka jangan berharap mendapatkan karomah itu, dan jangan merasa sedih ketika karomah itu kembali diambil sama Allah. Misalnya, biasanya dia bisa ditampakkan sama Allah untuk bisa mengetahui beberapa perkara-perkara yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Namun ketika perkara itu dihilangkan sama Allah, dia tidak gusar, tidak gelisah, karena dia paham bahwasanya tugas seorang hamba itu bukan untuk menjadi saman king, bukan untuk melihat perkara-perkara gaib, bukan seperti itu, tapi apa? Mentauhidkan dan mengesahkan Allah Azza wa Jalla sebenar-benarnya. Wa'lam, dan ketahuilah annal karamata al-jami'ata li jami' anwa'il karamat,
al-haqiqiyah hiya al-istiqomah. Dan ketahuilah bahwasanya ya, karomah dari segala karomah yang hakiki yang didambakan para waliullah adalah istiqomah, teguh di atas jalan Allah dan Rasulnya. Sampai sini paham ya? Jadi karomahnya para wali yang betul-betul adalah istiqomah, bukan khawariqul adat. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan para waliullah sesungguhnya itu adalah para fuqaha, orang yang paham betul syariat Allah, yakni para ulama yang mengamalkan ilmu mereka. Illam yakunil fuqaha al-amiluna awliyaullahi falaysa lillahi waliyun. Kata Imam Syafi'i mengatakan, jika para fuqaha ulama yang mengamalkan ilmu mereka tidak disebut waliullah, maka Allah tidak punya wali lagi. Siapa lagi? Tentu para ahli ilmu yang mereka itu menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, wakil dan penerus Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan risalah Islam ya, sampai akhir zaman nanti. Saya persingkat tentang seluk-beluk kenapa ada malaikat yang tiba-tiba seakan-akan nyasar di alam manusia dan membimbing manusia untuk melakukan suatu perkara-perkara di kehidupannya. Nanti antum bisa buka surat Saba. Surat Saba ayat 40 sampai 41. Wa yawma yahsyuruhum jami'an thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Dan ingatlah hari yang di waktu itu Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, apakah mereka ini yang dahulu menyembah kamu? Ya. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Malaikat itu mensucikan Allah Azza wa Jalla, berlepas diri daripada orang-orang musyrik yang menjadikan malaikat itu sebagai sesembahan. Bal kanu ya'buduna al-jinna. Tapi sesungguhnya mereka, para manusia itu ya Allah, mereka menyembah jin, bukan menyembah kami. Aktsaruhum bihim mu'minun. Dan kebanyakan dari mereka itu beriman dan mempercayai perkataan dari jin tersebut. Sudah digambarkan dalam Quran. Kita ada yang pernah lihat malaikat? Nanti bakal lihat. Kelak kita ketika mau meninggal lihat semuanya. Antum kalau melihat malaikat silakan sakaratul maut. Nanti lihat itu bagaimana bentuk malaikatnya yang asli. Ya, malaikat rahmat atau malaikat adab? Yang jelas malaikat rahmat dan malaikat adab akan menyertai malaikat maut ketika mendatangi manusia dan seluruh makhluk ketika ajalnya sudah tiba, dan semuanya akan melihat bagaimana wujud asli malaikat tersebut. Kalau kita tidak pernah melihat malaikat, gimana kita bisa mengaku-ngaku dan mempercayai bahwasanya yang dilihat sebagian manusia itu adalah malaikat? Kita mesti kritis ya, pikiran gitu. Bahkan ya'budun al-jin. Akan tetapi mereka menyembah jin. Yang dimaksud di sini, kata Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya, yang dimaksud adalah asyayatin. Kama rawa'an Mujahid haitsu kanu yuti'unahum fima yusawwiluna lahum an ibadati ghairillahi ta'ala. Maksudnya adalah sebagaimana yang diriwayatkan dari Mujahid ketika mereka atau manusia menuruti bujuk rayu bangsa jin untuk menyembah selain Allah Ta'ala. Ya. Wa qila sawwaratis syayatin lahum suwara qaumin minal jinni. Dan dikatakan pula bahwa para setan itu akan menyerupai bentuk dari bentuknya jin. Wa qalu, kemudian setan-setan itu akan berkata, hadhihi suwarul malaikati fa'buduha fa'abuduha. Ini adalah bentuknya malaikat, sembahlah dia, ikuti malaikat ini. Maka manusia itu banyak yang mengikuti tipuan dari setan-setan tersebut. Maka tidak heran
Terkadang kalau ada orang yang habis melakukan ritual-ritual tertentu, mereka akan melihat, oh seakan-akan didatangi cahaya kemilau yang bersinar, dan mereka akan mengatakan, oh ini adalah malaikat. Malaikatnya siapa? Ya, itu perlu diperhatikan baik-baik. Saya ada banyak pagi sebenarnya, tapi saya langsung masuk saja kepada serba-serbi ilmu mendatangkan malaikat. Ada beberapa bahasan yang saya enggak bahas ya, karena mungkin yang pernah ikut kajian di Jenderal Sudirman, Masjid Jenderal Sudirman sudah pernah ya bahasan ini, tapi tidak masalah, kita merojaah lagi. Ya. Ini kitab Fawaidul Makkiyah, saya bawa nuskohnya saja, karena kalau bawa semuanya agak banyak. Nuskohnya Fawaidul Makkiyah, halaman 16 sampai halaman 17. Nah, ini ada asal usul tentang ilmu mendatangkan malaikat, yakni ilmu azaib. Nah, ilmu apa? Azaib, ilmu perjimakan. Nah, yang dimaksud ilmu azaib adalah kalimat, ya. Kalimat taz'umu ahlu hadzal ilmi anna Sulaiman sallallahu ala nabiyyina wa alaihi wasallam lamma a'tahu Allahu hadzal mulk wajada al-jan ya'buduna bin nasi fil aswaq wa yahtatifunahum min at-turuqat. Yang dimaksud ilmu azaim adalah kalimat-kalimat yang diklaim, yang disangka oleh orang-orang yang mempelajari ilmu tersebut, anna Sulaiman, bahwasanya Nabi Sulaiman, semoga Allah merahmati Nabi kita dan juga beliau, ya. Lamma a'tahu Allahu hadzal mulk, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan Nabi Sulaiman kerajaan ini, wajadal jan, Nabi Sulaiman mendapati adanya sekelompok jin ya'buduna bin nas, yang mereka itu mengganggu atau menjahili manusia di pasar-pasar, wa yahtatifunahum minat turuqat, dan mereka itu menculik manusia, menyasarkan manusia dari jalan-jalan. Terlaluan, manusia lagi jalan diculik, dibuat kesasar. Kalau di Indonesia ada bis yang lagi jalan, kemudian nyasar di tengah hutan. Itu siapa yang nyasarin? Jin, ini warisan dari jin yang ada di kerajaannya Nabi Sulaiman. Itu gampang bagi mereka, dipindah. Bis itu ya, sebesar itu gak bisa dipindah sama mereka. Saking nakalnya, maka kata mereka, Fasa'alullah an yuwalli kulla qabilin minal jin malakan. Nah, ini dia. Maka kemudian Nabi Sulaiman alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya beliau bisa mengendalikan atau menundukkan seluruh kabilah-kabilah dari bangsa jin dengan mewakilkannya dengan satu malaikat yang mengendalikan jin tersebut. Ya. Fa idza 'ata ba'duhum wa afsada dzakara al-mu'zimu kalimatin ya'zimuha. Yang apabila ada jin yang melakukan kerusakan dan sesuatu yang berlebihan, ya, maka orang yang mempunyai ilmu azaim akan mengucapkan kalimat-kalimat yang diagungkan oleh mereka. Wa yaz'umuna anna likulli naw'in minal malaikah asma'an amarat bi ta'zimiha. Nah, ini dia. Yang mereka itu mengklaim, ya, bahwasanya di setiap jenis malaikat itu punya asma-asma tertentu yang mereka agungkan. Fa idza aqsama 'alaiha biha ata'at wa ajabat, ya, wa fa'alat ma talaba minha. Ini dia. Ketika orang tersebut bersumpah menggunakan asma-asma tersebut, ata'at, maka malaikat itu akan taat kepadanya, akan menjawab panggilannya. Wa fa'alat ma talaba minha,
dan para malaikat itu akan mengerjakan apa yang diminta oleh orang yang mengucapkan asma tersebut. Fal mu'zim bitilkal asma'i ala dzalikal malak yahduru lahu liqabil minal zan. Ya. Dan setiap mu'zim yang dia itu mengucapkan asma tersebut, dia akan menghadirkan malaikat-malaikat yang mereka katakan itu sebagai malaikat. Jadi jelas ya bahwasanya sejarah ilmu pemanggilan malaikat adalah ilmu azaim. Ilmu apa? Azaim. Dan itu adalah apa yang dituduhkan oleh orang-orang Bani Israel kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, bahwasanya Nabi Sulaiman ini adalah seorang ahli azaim atau ahli jimat. Makanya turun surat Al-Baqarah ayat 100. Gimana bunyinya? Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr. Saya rasa ini jelas sekali. Dan mereka itu mengikuti apa yang dibaca oleh setan. Pada saat jayanya kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dan Nabi Sulaiman tidaklah kafir, melainkan yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir-sihir kepada manusia. Jadi hati-hati, ada orang ya dia membuat iklan bisa mendatangkan 1000 kodam malaikat dengan membayar mahar tertentu, kemudian dikasih cincin, kemudian dikasih jimat, yang mana jimat-jimat tersebut adalah sesuatu yang katanya bisa mengundang malaikat. Maka ketahuilah dia itu adalah dukun, tukang sihir, atau maghrur, orang yang tertipu karena ketidaktahuannya. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mendatangkan malaikat? Tidak bisa. Sudah jelas ya. Ada di Fathul Bari punya saya, cetakan Darul Thayyibah jilid 10 halaman 348 sampai 349. Di situ dijelaskan tentang asbabun nuzul surat Maryam. Ya, surat Maryam ayat 69 ya. Wa man tanazzalu illa bi amri rabbik. Dan tidaklah kami turun kepada engkau wahai Muhammad kecuali atas perintah dari Tuhan. Kenapa ayat itu turun? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah rindu sama Jibril, ya, sampai beliau mengatakan, kenapa kamu tidak sering-sering mengunjungi kami sampai aku ini merasa rindu kepadamu? Maka kata Jibril, wa ana asuqu ilaika walakin ma'murun. Ya, aku juga rindu kepadamu wahai Muhammad, tapi ini aku cuma diutus sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa aku turun dengan sekehendakku. Aku juga rindu kepada engkau, tapi kalau Allah belum mengutus, belum menyuruhku, aku tidak berani turun. Makanya turun ayat wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Tidaklah kami turun kecuali atas perintah dari Tuhanmu. Rasulullah tidak bisa mengendalikan dan mendatangkan malaikat. Ya, maka kita lebih nggak bakal bisa. Ya, kalaupun nanti yang datang itu siapa? Kodam, ya, bangsa jin. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji'u. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Silakan kalau yang mau bertanya-tanya sampai jam 6 pagi. Silakan Pak. Saya orang awam untuk masalah itu. Ini saya mau tanyakan tentang ilmu kebalan. Ilmu kebalan menurut saya juga hebat karena pedang yang biasa begitu tajamnya dengan rambut saja bisa potong. Kemudian untuk memotong badan itu. Itu ilmu-ilmu yang bagaimana, kemudian bedanya dengan sihir itu bagaimana? Mohon penjelasannya. Itu ilmu yang termasuk bagian ilmu sihir. Memang ada karomah, beberapa wali yang Allah berikan karomah supaya tidak mempan senjata tajam, tapi di waktu-waktu tertentu dan tidak bisa diajarkan. Sekarang begini, kalau memang ilmu kebal itu dikatakan sebagian orang sebagai ilmunya para wali, wali mana yang lebih mulia daripada Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar,
Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Ini keempat wali yang luar biasa dahsyatnya. Sampai kata Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Ya, inna likulli ummatin muhaddatsun. Di setiap umat itu ada yang namanya muhaddat. Muhaddatsun adalah orang yang diberikan ilham oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikan ilham langsung, sama seperti Umar, banyak diberikan ilham. Ya. Dan kalau ada muhaddatsun fi hadhil ummah, fa Umar. Kalau ada muhaddatsun yang Allah lahirkan di umat ini, maka orang yang diberikan banyak ilham itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar kebal tidak. Meninggalnya gimana? Ditusuk sama Abu Lu'lu'ah. Kalau diriwayatkan ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, ya, dalam keadaan yang sangat parah sakitnya, beliau minum minuman kesukaannya, minumnya bocor dari tempat ditusuknya Umar bin Khattab. Karena saking parah bolongnya, ketika minum masuk melalui mulut, keluar lewat bolongan tersebut. Itu Umar. Umar adalah tentu waliullah, jelas itu orang yang sudah dijadikan sahabat terbaiknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sahabat-sahabat terdekatnya Nabi adalah juga orang-orang yang dipilih oleh Allah. Ya, orang-orang pilihan Allah untuk menyertai Nabi. Jadi para sahabat itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, dijamin surga sama Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang ditakuti setan itu Umar bin Khattab. Kalau Umar berjalan di suatu jalan, ya, ketemu setan, setannya cari jalan lain. Saking takutnya sama Umar, itu pun tidak kebal, ditusuk tembus beliau. Wafatnya adalah ditusuk. Utsman bin Affan, yang malaikat malu terhadap beliau. Dzun Nurain, yang mendapatkan dua cahaya karena istrinya itu adalah dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meninggalnya ditebas karena difitnah sama Abdullah bin Sabah, ditebas sama orang-orang dari Mesir yang dihasut sama Abdullah bin Sabah, ya, ditebas ketika dalam keadaan puasa dan membaca Al-Quran. Utsman bin Affan, ahli Quran, malaikat malu terhadap beliau, meninggal ditebas juga tidak kebal. Ali bin Abi Thalib, ya, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak keutamanya, salah satu as-sabiqun al-awwalun, pemuda yang pertama kali masuk Islam, ya, banyak sekali ilmu-ilmu beliau, meninggalnya diapakan? Ditusuk juga. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku ini ilmu kebal, warisan para wali yang mana? Siapa yang lebih utama dari empat wali tersebut? Dan siapa yang lebih utama dari Rasulullah SAW? Sedangkan beliau ketika perang Uhud, gigi seri beliau yang sebelah atas itu patah, ya. Dan ketika dilempari oleh penduduk Taif, bercucuran darah beliau. Kebal tidak. Rasulullah kalau perang pakai baju besi apa mengandalkan ajian kekebalan? Pakai baju besi, mana ada ajian kekebalan? Kalau ada dari Rasulullah, saya akan pelajari. Betul, kalau memang betul Rasulullah pernah mengajarkan ajian untuk kebal. Nyatanya Rasulullah nggak kebal juga, maka itu bukan bagian dari kerawanan, tapi itu adalah ilmu sihir. Dan Al-Habib Abdurrahman Al-Masyhur dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin juga beliau menjelaskan perkara-perkara ilmu kebal, ya, itu juga termasuk bagian dari sihir. Apalagi kalau mendapatkannya dengan cara mempelajari tahapan-tahapannya. Saya ada buku-bukunya itu sebenarnya, tahapan pakai ilmu kebal itu, bacaannya apa, puasanya berapa hari, wiridannya apa, itu ada. Gak di-share. Jelas itu sihir. Gak di-share. Gak usah. Bahaya itu ya. Kalau yang berkembang seperti di Jakarta itu orang Betawi. Jangan sebut merek ya, Pak. Ya jelas, saya nggak melihat siapa tokohnya, siapa orangnya. Saya lihat hanya amalannya saja.
kita melihat kebenaran itu bukan dengan tokoh, tapi landasannya dua wahyu, Quran dan Sunnah. Itu saja. Sebenarnya gampang saja menetapkan kebenaran, tidak usah dari melihat penokohan. Kalaupun qadarullah yang seakan-akan kebal adalah orang yang mungkin jelas kesolehannya, kemudian ditembak, ya. Ketika perang misalnya dia ditembak, nggak kenapa-napa, ya begitu karolah. Tapi kalau buat pertunjukan, ya, suuzon saya lebih besar daripada husnuzon saya untuk mengatakan itu karolah. Itu sihir, sudah kering. Nanti kemana-mana soalnya bahasa. Karena saya tahu apa yang dimaksud karolah. Silakan. Ustaz, ini mau nanya, menanggapi cerita tadi ada suami yang pulang kemudian istrinya di luar kamar terus kemudian dia membunuh ular, kemudian pemuda itu meninggal ya oleh setan. Nah, untuk konteks sekarang itu kalau anak-anak kecil kadang-kadang kan malam hari nggak berani karena ada wedi lah ya. Nah, saya bilang bahwa tidak ada sejarahnya sekarang itu wedi membunuh manusia atau setan. Apakah sekarang ataupun bisa itu ya setan atau jin membunuh manusia? Terima kasih. Sebenarnya yang namanya setan atau jin ya bisa saja bunuh manusia. Itu salah satu dari manusia juga bisa bunuh jin. Jadi satu hadis ini menjawab dua perkara. Apakah manusia bisa bunuh jin? Bisa. Apakah jin bisa bunuh manusia? Bisa. Jadi kita sama jin bisa saling membunuh. Bisa saling membunuh. Apalagi kalau jinnya itu sudah berwujud. Makanya menurut para ulama, khususnya Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan, jin itu diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa menyakiti manusia ketika manusia zalim terlebih dahulu. Zalim di sini maksudnya ya nantang, ya, kemudian nyiram air panas enaknya tanpa baca bismillah, lupa dari zikir kepada Allah. Ya, paling kalau nggak langsung bunuh ya dibuat sakit atau dijahilin lah, jahilin. Kencing sembarangan, nah itu juga salah satunya. Khususnya ular, kalau dalam hadis tersebut ular ya. Kalau ada ular di rumah, jangan langsung dibunuh. Gertak 3 kali dulu. Kalau digertak pergi, ya berarti ular betulan. Tapi kalau nggak pergi, bunuh. Kalau nggak dia setan, yang berbisa. jin kafir. Ular beneran. Maaf. Kalau langsung pergi berarti jin muslim. Nah, kalau nggak pergi entah itu ular beneran karena nggak paham atau dia itu setan. Jadi kalau untuk menguatkan hati anak kita, ya kisah itu jangan diceritakan dulu. Ya, kita kasih kisah yang mana jin itu memang hakikatnya lebih takut ke manusia. Seperti contoh tafsir Ibnu Katsir itu yang menafsirkan surat Al-Jin ayat 6. Itu ditunjukkan kisahnya bahwasanya jin itu ketika ada satu manusia yang turun ke suatu lembah, jin akan keluar semua, takut, lari pada awalnya. Tapi karena manusianya takut duluan, dia meminta perlindungan pada jin, ya maka disitulah awal mula jin menjadi bandel dan mengerjai manusia. Seperti itu, Pak. Banyak tahu nih. Itu kajian ya. Ini sahabat kita tahu biar. Kalau banyak tokek lah bahaya banget. Ayo biarin aja. Kalau tahu kan kita bilang sahabat kepada naik pulang. Roman. Apalagi madu karomannya dikeluarin rumah. Tapi dari ta'awud itu ya, dari setan rajim, melindung dari godaan setan, godaan dalam bahasa lain, godaan setan yang menyentuh. Jadi ada yang mengatakan hanya bisa menggoda, godaan dimaksud bagaimana? Godaan yang dimaksud was-was itu ada dalam pembahasan awal tafsir Quranil Azim Ibnu Katsir yang dimaksud A'udzu billahi minasyaitonir rajim itu godaan setan yang dimaksud adalah was-was. Itu kan dalilnya gimana? Fa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun fasta'id billah. Fa imma yanzaghannaka minasyaitoni nazghun. Ini dimaksud nazghun di sini was-was, godaan berupa was-was
dan bisikan-bisikan di dalam hati. Fasta'id billah. Dan setan tidak hanya menggoda melalui waswas, kadang mereka juga bisa menyakiti tubuh manusia. Dalilnya ya surat Shad ayat 41, Wadkur abdana ayyuba idnada rabbahu anni massaniya syaitanu binusbi wa'adab. Dan ingatlah hamba kami Ayub ketika memohon sama Allah, anni massaniya syaitanu binusbi wa'adab. Aku telah diganggu setan, dikerjai setan, binusbin, dengan kepayahan, rasa letih, wa'adab, siksaan, pedih, sakit di tubuhnya. Jadi dalam kaidah ruqyah syariah ini Pak, kalau kita bahas masalah ruqyah, setan itu akan memanfaatkan organ tubuh manusia yang lemah. Nah, itu yang dia akan sakiti. Apa bisa membunuh? Ya tergantung ajal manusia. Ya kalau memang sudah tiba ajalnya, qadarullah setannya lagi nemplok, ya bukan karena setannya sudah itu. Kita katakan itu ya memang sudah ajalnya. Karena banyak orang yang disihir dengan sihir yang parah nggak mati-mati ya banyak. Sampai setannya itu marah sendiri. Aku mau bunuh kok nggak mati-mati. Yang kemarin kan ada yang demikian. Itu mengatakan setan tidak ada sangkut pautnya sama yang namanya kematian dan kehidupan seseorang. Itu ya Pak. Cukup ya. Ibu-ibu ada yang nanya? Tidak ada. Kita mau persiapan untuk ruqyah intensif nanti pagi ini ya. Kita tutup kajian ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala salah kata dan salah sikap saya. Semoga Allah berikan kemanfaatan ilmu dan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin amin. Arsadani Allah wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.